Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik sajalah. Tetap semangat buat teman-teman dan salam dari saya Bung Ropan untuk keluarga teman-teman. Ya, tim nasional kita memang kalah dari Jepang. Ya, semalam pasti kita juga sudah melihat dalam tayangan langsung bagaimana penampilan Jaya Isyas dan kawan-kawan kalah dari Wataru Endo dan kawan-kawan dengan 4 gol tanpa balas. Tapi seperti yang dalam video saya semalam langsung dari GBK ketika saya menyaksikan duel antara Indonesia dan Jepang, memang terlihat ya kelasnya berbeda dan mereka memang layak sebagai tim terbaik Asia. Ya, dan peringkat ke-15 kan jauh dengan kita, berselisih 115 peringkat. Dan itu terlihat di lapangan, teman-teman sudah lihat bagaimana kualitas permainan Jepang. Kalau mereka mampu mengalahkan Spanyol, juara Eropa, ya, mengalahkan Jerman bahkan sampai 2 kali. Ini kan berarti tidak main-main. Memang mereka berada di level yang paling top, ya. Apalagi dengan tim kita. Ya. Lihat aja perbedaan penampilan starting 11 yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu ketika bermain di Piala Asia dengan komposisi yang berbeda. Memang masih ada Wataru Endo, masih ada Itakura ya di sana, tapi banyak pemain-pemain yang tidak ada, ya, yang tidak dimainkan sejak awal. Ya, dalam pertandingan itu ada mungkin 4-5 pemain yang berbeda. Ya, Shio Suzuki masih tetap dengan bermain di starting 11. Tapi karena kedalaman skuad Jepang ini bagus, yang membuat mereka itu lebih enak bermain. Jadi siapapun yang dimainkan oleh Moriyasu itu sama, yang ada di dalam dan yang masuk lagi. Tentunya ini kan agak berbeda dengan kita. Ya, agak memang dengan di starting 11 dengan di bangku cadangan. Tapi tidak mengapa ya, tidak perlu bersedih ya buat Indonesia. Kita melawan dengan tim yang kuat, tetap semangat, masih ada harapan ke depan, masih ada lawan Arab. Ya, dan kalau kita bisa menang melawan Arab, asanya masih ada. Kita masih punya 4 pertandingan di 2025. Ya, Bahrain kita bisa menang, Cina kita bisa menang, kita bisa ada di peringkat keempat dan masih bisa punya harapan juga bertanding di ronde keempat untuk mengemburu 2 tiket sisa itu. Karena 6 tiket itu akan diperebutkan di putaran ketiga ini, baik di grup A, B, C. Masing-masing juara grup dan runner up akan langsung lolos. Ya, kita tentunya tidak akan berharap untuk bisa langsung lolos, karena dengan 2 kekalahan ini akan agak berat kita berada di juru kunci saat ini. Namun tetap harapan itu ada. Ya, jangan berkecil hati buat seluruh pemain timnas kita ini. Ya, kita melupakan saja melawan Jepang karena kita melawan tim yang memang pantas mengalahkan kita. Nah, dalam konteks kali ini saya akan lebih menyorot ke posisi Pak Ketua Umum. Ya, sahabat saya, Pak Erick Thohir, yang nampak memang terpukul dengan kekalahan ini. Beliau juga mengharapkan ada hasil positif, paling tidak kita bisa menahan imbang untuk punya asa lagi bertarung melawan Arab kalau kita imbang. Tapi ini kan memang sulit, ya, melawan Jepang. Apalagi kalau berharap menang. Dan ketika kita kalah dengan sangat telak, mungkin di luar dugaan juga Pak Erick, kalau kita pun kalah dengan 1-0, 2-1, ini berbeda. Sebenarnya situasi akan lain ketika Ragnar Oratmangun di menit ke-8 itu mampu one on one dengan Shio Suzuki dan dia menembak bola. Dia lebih tenang untuk bisa menggetarkan gawang Jepang. Ini akan lain. Karena kan ada beberapa peluang yang kita dapatkan melawan Jepang. Belum lagi ada tusukan dari kanan, ya, ada kerjasama di sana, ada kerjasama Kevin Dix, kemudian ada juga dengan Nathan Cho yang masuk lebih jauh ke dalam memberikan umpan terlat, diantisipasi dengan sliding oleh Rafael Struijk. Ada di babak kedua ketika Pratama Arhan masuk, mendapat umpan juga yang bagus sekali depan gawang, tapi tembakan Pratama itu melayang. Sayang, ini peluang demi peluang kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Jepang, ya, karena kualitas mereka bagus, sekecil apapun peluang yang mereka dapatkan itu bisa menghasilkan gol. Lihat aja proses gol-gol mereka kan. Di gol pertama kerjasama yang sangat baik, ya. Kemudian umpan dari Machida ke belakang kepada Kamada. Kamada memberikan umpan sebelum ada gol bunuh diri dari Yasin Hapner. Di sana ada Ogawa. Ya, begitu juga dengan gol dari Minamino, ya kan? Ketika mendapat umpan dari Mitoma, dia menembak dengan sangat keras ke sudut, masuk tanpa bisa dicegat oleh Martin Pas. Gol ketiga juga, dan ini walaupun ini ada berbau kesalahan dari Jai, ya, ketika ada tembakan di sana tapi melewat di kaki Jai, ya, juga gol keempat Sugawara yang menembak dari sudut sempit ketika dia lolos dari Verdong. Ini yang membuat mereka tuh memanfaatkan setiap peluang itu menjadikan gol. Nah, kita harus belajar dengan cara bermain Jepang, dan ini pelajaran penting buat kita untuk kita tampil melawan Arab, karena tidak mudah juga
melawan Arab. Setelah bermain 5-1 dengan Australia, Arab tentunya ingin menang melawan Indonesia. Nah, buat Pak Ketua, tetap semangat Pak Ketua. Tadi malam juga saya sudah WA ke Pak Ketua, maju terus ya. Kita masih punya harapan ke Pak Ketua ya. Jadi jangan terlalu bersedih karena di ruang ganti itu seperti teman-teman juga sudah banyak yang tahu, Pak Ketua itu agak berapi-api ya. Ini agak mungkin dengan emosional yang tinggi, wajar, pantas karena kekecewaan beliau. Dia juga mengatakan kepada pemain untuk ayo kita bangkit. Kalau Anda masih bisa mempercayai saya, ya kita sama-sama jalan. Masih ada harapan. Masih ada 5 pertandingan ke depan, termasuk melawan Arab. Karena setelah dengan Arab kan ada 4 di 2025 di Maret dan Juni. Bahrain, Australia, Cina dan Jepang. Makanya Pak Ketua memberikan semangat. Tapi kalau Anda sudah tidak percaya dengan proyek yang kita bangun ini untuk ke Piala Dunia, ya saya akan mengundurkan diri. Itu ancaman yang luar biasa Pak Ketua dengan berapi-api ya. Jadi saya akan mundur jika semua sudah tidak mempercayai saya. Tapi semua akan menjawab pemain, kami bisa mempercayai, masih mempercayai Pak Ketua, Pak Erik dalam hal ini. Jadi terus pemain itu masih yakin. Ya, itu yang ditumbuhkan oleh Pak Erik. Ya, dia melihat bahwa tim ini, ayo kita introspeksi semua. Apa yang terjadi, apa yang salah dengan semua ini yang terjadi. Nah, dia bisa melihat, saya sudah ambil pemain, saya sudah ambil pelatih, semua saya sudah berikan. Tapi kalau memang semua ini tidak satu visi, tidak sudah berjalan dengan baik, ya tidak kondusif di dalam apapun yang terjadi dan sudah tidak ada percaya, lebih baik saya mundur. Itu kata Pak Erik, tapi saya pikir tidak akan mundur. Itu hanya sifat perkataan sementara. Karena saya tahu Pak Erik itu cinta sepak bola Indonesia. Dia dari hati dia ingin membawa tim nasional ini untuk terbang tinggi, bukan di ASEAN, tapi di Asia. Saya tahu sekali hati Pak Erik ini. Ya karena dia berbicara selalu, dia ingin yang terbaik. Ya, di masa kepengurusan dia akan melakukan itu. Tidak mungkin dia Pak Erik langsung mundur dalam waktu hanya baru 1 tahun menjabat. Ya, tidak. Karena dia tahu dia akan menyelesaikan masa tugas dia sampai 2027. Dan dia bahkan ingin membawa tim kita ini bisa berjaya di Asia. Bahkan ini proyek yang dia bangun ini untuk bisa lolos Piala Dunia. Karena dia masih yakin. Walaupun kita masih ada di bawah, masih punya secercah harapan. Makanya harus dimanfaatkan dengan situasi yang kondisi yang sangat kritis. Ini saya bilang sudah sangat kritis ya. Karena kita perlu untuk poin-poin tidak boleh terlewatkan. Draw misalnya lawan Arab juga akan berat buat kita. Sulit untuk bisa bersaing. Hanya dengan 1 jalan menang. Karena kita masih punya celah untuk melawan Bahrain dan Cina untuk kita ambil di kandang. Makanya Pak Erik itu di ruang ganti. Itu berbicara kepada semua pemain yang terdiam itu. Dia ingin ya semua pemain itu fokus ke depan. Ya, dia masih ada 5 match ini. Tidak boleh terlewatkan. 9 poin adalah harga mati untuk dapatkan. Dengan 3 poin saat ini ada 12 masih bisa harapan. Untuk peringkat keempat sesuai dengan target. Bahkan kita tim maju ke putaran keempat. Itu yang beliau inginkan. Ya, makanya keluar ucapan itu. Kalau sudah nggak bisa lagi apa-apa, sudah nggak percaya dengan saya, dengan apa semua, ya sudah. Lebih baik saya mundur. Nah, itu kan biar pemain-pemain lain dan ofisial semua termasuk STY itu bisa bisa melihat bagaimana Pak Ketua ini bisa ya berapi-api yang kecintaan dia sampai dia terucap tuh kata-kata saya akan mundur aja karena dia sudah berjuang habis-habisan, sudah berkorban dari segi waktu apapun mungkin uang materi, tapi dia tidak menganggap semua itu. Ini karena kecintaan Pak Erik terhadap sepak bola. Ya satu-satunya yang saya bilang ini ketua umum yang luar biasa. Ya yang kalau bisa dikatakan di sini dia sudah semua yang dia berbuat, apalagi yang dia berbuat untuk tim ini, mau apa diberikan. Charter pesawat pun dari Bahrain ke Cina itu dilakukan demi untuk kita mendapatkan hasil yang bagus walaupun akhirnya kita kalah juga di Cina. Jadi ini juga warning buat STY sebenarnya langsung untuk hati-hati karena posisi STY dalam posisi yang genting juga. Bukan tidak mungkin kalah lawan Arab Pak Erik bisa mengambil keputusan untuk ya, evaluasi lagi dan memecat STY. Bukan tidak mungkin. Walaupun kita berharap ini akan terus berkesinambungan ya. Tapi kalau beliau sudah merasa bahwa ini sulit, tidak bisa lagi. Ya, pasti akan ada hal-hal yang muncul. Tapi tetap saya berharap ya, yang terbaik buat tim nasional ini. Masih ada harapan. Ya, kita harus berjuang bersama-sama dan sesuai dengan keinginan Pak Erik. Jadi Pak Erik tidak perlu lagi untuk ya sekali lagi bersedih Pak Erik. Ini Pak Erik harus semangat untuk bisa tim nasional ini bangkit ya, dan kembali mendapatkan motivasi yang sangat kuat untuk menghadapi Arab. Karena sekarang Arab, kita sudah lewatkan lah Jepang itu sudah perlu nggak usah dibicarakan lagi lah dengan Jepang. Arab di depan, ya tanggal 19 ini sudah dekat, 3 hari lagi Arab.
kita harus ambil di GBK. Ya, walaupun sekali lagi kita tahu Arab tim yang kuat, apalagi sudah ditangani oleh pelatih Herve Renard, pelatih lama mereka yang menukangi di Piala Dunia di Qatar yang mengalahkan Argentina saat itu. Tapi ini di kandang harus ambil. Kalau tidak berbahaya. Kalah selesai buat kita. Itu yang menjadi pemikiran. Tapi saya tetap yakin kita Garuda, kita harus support. Kalah menang tetap sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita mensupport tim kita, ya, karena kita sudah berjalan pada rel yang bagus. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.